Selamat pagi, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Untuk per pagi ini kita ada progress resil control palap ya. Ini udah kita remove untuk kontrol palapnya ya, sama swing motornya ada problem ini ya, kebocoran pada sisi kontrol palap ya, dan juga swing motornya juga ada bocor ya untuk seal center sub di center sub reductionnya ya. Nah, untuk per pagi ini kita akan bahas dan seputar PC 400 strip 8 ya, terutama di engine ke air system. Oke, saya akan jelaskan dari engine ini ada mempunyai 5 sistem ya, 5 sistem. Yang nomor satu adalah fuel system ya, electrical system, lubricating system ya, cooling system ya, dan air system ya. Oke, jadi saya ulang: air system, cooling system, lubrication system ya kan, electrical system, dan fuel system. Oke. Nah, untuk per hari ini saya akan membahas air system ya. Jadi di dalam unit alat berat ya maupun unit mobil ya, dump truck dan lain-lain, itu memakai ini ya, untuk engine ini memakai suplai udara ya, suplai udara yang akan membantu untuk proses terjadinya pembakaran pada ruang bakar silinder ya, seperti itu. Jadi semakin besar dari cc si engine ini ya, maka semakin besar suplai udara yang akan dibutuhkan. Nah, seperti itu. Nah, di dalam unit alat berat ya, ataupun dump truck ya, atau yang lain-lain, itu ada komponen yang bernama turbocharger yang di sana di ujung itu ya, yang bertugas sebagai pensuplai udara ya, menambah suplai udara yang akan dimaksimalkan atau dimanfaatkan ke ruang bakar ya, untuk oksidasi di dalam ruang bakar yang memanfaatkan sisa gas buang dari exhaust manifold yang nantinya akan memutar turbin ya. Jadi dari turbin satu sub dengan blower. Dari blower ini akan mengambil udara ya, seperti itu. Jadi untuk sistemnya seperti ini: ketika engine running ya, di RPM low idle, maka kerja turbo belum maksimal. Jadi dia engine juga belum memerlukan suplai udara yang banyak ya, atau yang lebih. Oke. Dan di saat kita high idle ya, untuk stasionernya ya, atau untuk throttle-nya ya, kita naikkan ke high ya, dan juga kita dalam posisi bekerja ya, maka suplai udara di dalam ruang bakar ini pasti akan memerlukan suplai udara yang banyak. Nah, seperti itu ya. Dan di situ ada komponen yang membantu, tadi saya jelaskan, membantu mensuplai udara ya, yaitu turbocharger ya. Nah, oke. Jadi saya akan menjelaskan sirkulasi dari air system ini. Jadi yang pertama, oke, dia diambil dari pipe yang ini. Yang ini dia akan masuk ke air cleaner ya. Air cleaner di udara akan dibersihkan atau disaring melewati air cleaner. Oke. Dia akan dihisap melalui sini, dihisap ke blower ya, yang memanfaatkan tadi ya, untuk exhaust gas buang tadi, yang memutar impeller atau kipas tadi, mengambil udara ini ya, yang nantinya akan dimasukkan ke intercooler. Nah, kita akan coba ke sana sebentar. Oke. Nah, dari sini teman-teman. Oke. Dari suplai udara dari sini ini diambil ya, ketika ini bekerja atau exhaust memutar turbin turbin ya, impellernya, dan satu sub yang di sini dia akan mengambil udara dari luar ya, yang disaring oleh air filter atau air cleaner, yang nanti akan masuk melalui sini. Nah, ya dari sini udara akan ditekan atau disuplai ke arah depan yang melewati komponen aftercooler ya, atau intercooler ya. Oke. Dan dari situ udara akan didinginkan ya,
karena proses yang tercipta atau yang keluar dari sini ya, air udaranya ya, dia akan mengandung unsur panas tadi ya, dan nanti akan didinginkan di intercooler ya, yang akan disuplai nanti ke intake manifold. Nah seperti itu. Oke. Apabila tercukupi ya untuk ini suplai udara sudah tercukupi, sudah maksimal, maka ada komponen satu komponen di dalam sini yang akan bertugas membatasi suplai udara yang akan masuk ke ruang bakar, yang akan menutup jalur ya, menutup jalur dari maksud saya membuka katup yang menuju exhaust. Nah, karena suplai udara sudah tercukupi, maka akan menjadikan tekanan di dalam sini ya, ada komponen di bawah sini, ada wastegate ya, namanya wastegate. Ketika terjadi tekanan berlebih, maka dia akan terdorong ya dari tekanan udara ini sendiri ya, yang nanti akan mendorong dan membuka valve yang ada di exhaust di turbin ini, yang nanti akan membuang langsung dan tidak dimanfaatkan lagi untuk memutar ini ya, maksud saya mengurangi putaran dari blower ini. Nah itu ada namanya komponen wastegate. Oke, apabila tercukupi maka dia akan bekerja ya, wastegate-nya ya, seperti itu. Oke, kita mulai dari sini lagi, dari aftercooler. Oke. Dari intercooler ya, intercooler atau aftercooler, dia akan masuk ke hose yang ini. Nah, ini udah dari sini udah cukup dingin ya, udah dingin. Nah, dan di sini nanti akan masuk ke dalam intake manifold ya, yang akan menyuplai ke 6 silinder ya. Silinder 1 sampai silinder 6 ya. Yang ini mendapat suplai dari turbocharger tadi. Nah, seperti itu. Jadi fungsi dari intercooler tadi adalah mendinginkan udara untuk proses perbakaran ya, untuk mendinginkan udara agar pembakaran itu maksimal ya di dalam ruang bakar ya. Jadi udara dingin ini sangat diperlukan dalam proses pembakaran ya pada ruang silinder. Nah seperti itu. Dan di sini juga ada checkpotnya. Nah ini ini ya. Ini dipakai untuk boost pressure. Jadi ada biasanya mengalami problem seperti ini. Terjadi engine low power dengan asap hitam ya. Ya. Biasanya ada problem air cleaner clogging ya, seperti itu. Kotor, maka akan menyebabkan suplai udara yang masuk ke sini juga akan kurang ya, karena udara yang diambil dari luar tadi tidak berat ya, jadi tidak sesuai ya, seperti itu. Jadi suplai udara yang masuk ke ruang bakar juga pasti tidak akan sesuai ya, seperti itu, karena ada terjadi air cleaner yang blok tadi. Nah, seperti itu. Dan ada problem kedua yang biasanya kalau ini bisa deteksi ya di monitor, ada air cleaner clogging ya, untuk error kodenya ya. Tapi kalau ada problem misalkan ada kebuntuan di aftercooler atau intercooler, maka tidak akan terjadi error di monitor ya, tapi engine tetap akan drop karena suplai udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar ini tidak sesuai tadi, seperti itu. Jadi makanya di sini ada checkpot yang nanti biasanya kita buka dan kita ada tool boost pressure ya, yang untuk mengukur berapa sih nilai standar di saat air system ini bekerja, atau di saat low idle dan high idle berapa ada nilai batas maksimum dan minimumnya untuk standar value-nya. Kita pastikan kita cocokkan di shop manual ya, seperti itu ya. Ya mungkin itu untuk penjelasan air system di unit alat berat ya, atau di unit mobil, dump truck semuanya yang memakai turbocharger atau turbocharge. Nah seperti itu. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk per pagi ini, semoga bermanfaat. Selalu dukung channel kita WR87 ya dari saya, semoga kedepannya bisa lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan bisa memberikan tutorial yang bermanfaat untuk sobat subscriber semua. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.